Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 6, angkatan 2020. Saya Dwi Sulistiawati. Saya Reza Laku Al-Fauzi. Saya Rayhan Danar Junar. Saya Sigit Eko Budiarto. 1. Prinsip kerja alat dongkrak. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Dongkrak hidrolik terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Masing-masing ditutup dan diisi cairan seperti pelumas. Apabila tabung yang permukaannya kecil ditekan ke bawah, maka setiap bagian cairan juga ikut tertekan. Besarnya tekanan yang diberikan oleh tabung yang permukaannya kecil diteruskan ke seluruh bagian cairan. Akibatnya, cairan menekan pipa yang luas permukaannya lebih besar hingga pipa terdorong ke atas. Luas permukaan pipa yang ditekan kecil, sehingga gaya yang diperlukan untuk menekan cairan juga kecil. Tapi karena tekanan diteruskan seluruh bagian cairan, maka gaya yang kecil tadi berubah menjadi sangat besar ketika cairan menekan ke pipa yang luas permukaannya besar. P1 adalah tekanan pada tabung kecil dan P2 adalah tekanan pada tabung besar. Dengan mengetahui gaya berat mobil, maka dapat dihitung gaya minimal yang diberikan pada pompa hidrolik untuk mengangkat mobil tersebut. Semakin besar gaya berat mobil yang diangkat, maka semakin besar luas permukaan keluaran A2 dari dongkrak hidrolik. Minimal gaya keluaran F2 yang dihasilkan oleh dongkrak hidrolik harus lebih besar atau sama dengan gaya berat benda yang diangkat. Pengisap kecil didorong, maka pengisap tersebut diberikan gaya sebesar F1 terhadap luas bidang A1. Akibatnya timbul tekanan sebesar P1. Menurut hukum Pascal, tekanan ini diteruskan ke pengisap besar dan sama besar. Dengan demikian, pada pengisap besar akan terjadi tekanan yang besarnya sama dengan P1. Tekanan ini menimbulkan gaya pada luas bidang tekan pengisap kedua sebesar F2 sehingga dapat mendorong dongkrak. Keterangan F1 adalah besar gaya penampang 1, F2 besar gaya penampang 2, A1 luas penampang pengisap 1, A2 luas penampang pengisap 2. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa apabila gaya F1 yang kecil akan menimbulkan gaya F2 yang besar. Prinsip inilah yang mendasari cara kerja dongkrak hidrolik. Dan ini adalah contoh dongkrak hidrolik. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai hukum Archimedes mengenai benda terapung, melayang, dan tenggelam. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk praktikum yaitu air, wadah, telur, dan garam. Pertama-tama, kita akan mengisi wadah dengan volume yang sama menggunakan air. Setelah gelas wadah-wadah ini diisi menggunakan air dengan volume yang sama, kemudian kita masukkan semua telur. Telur apabila dimasukkan ke dalam wadah yang diisi dengan air, maka telur tersebut akan tenggelam. Nah, apabila kita beri garam, yang gelas 2 dan gelas 3 kita beri garam, kita akan lihat perubahannya. Ini kita beri garam 1 sendok. Kita aduk rata hingga garam larut dalam air, hingga keadaan telur mengapung.
Apabila telur belum mengapung, kita bisa tambahi garam hingga posisi telur mengapung. Ini adalah posisi telur terapung. Kemudian kita akan memasukkan garam ke gelas kedua hingga posisinya melayang. Ini adalah posisi telur mengapung. Jadi ini apabila airnya nggak diberi garam, dia akan tetap tenggelam. Kemudian diberi sedikit garam, dia akan terapung. Dan setelah kita beri garam yang banyak, dia akan melayang. Ini merupakan percobaan praktikum hukum Archimedes mengenai benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung. Akan melakukan percobaan Torricelli. Yang kedua, ini lubang yang ketiga. Dari hasil praktikum teorema Torricelli yang kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, semakin tinggi lubang, pancaran semakin pendek, dan waktu yang dibutuhkan untuk air berhenti semakin cepat. Begitu sebaliknya, semakin pendek lubang, pancaran semakin panjang, dan waktu yang dibutuhkan untuk air berhenti semakin lama. Dan kesimpulan yang kedua, semakin menurunnya permukaan air dalam botol, maka kekuatan pancaran air juga menurun, serta jarak jangkauannya akan semakin memendek.
Sekian praktikum teorema Torricelli dari kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.